Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang keabsahan pelaksanaan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, yang lupa membaca 7 takbir pada rokaat yang pertama dan 5 takbir pada rokaat yang kedua. Apakah kondisi lupa membaca takbir-takbir tambahan tadi menyebabkan sholat kita batal, atau justru lupa membaca takbir tadi sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita? Teman-teman yang dirahmati Allah, secara umum membaca 7 takbir pada rokaat pertama dan 5 takbir pada rokaat yang kedua pada sholat Id hukumnya adalah sunnah. Kedudukan sunnah takbir 7 dan takbir 5 tadi sama sebagaimana kedudukan sunnah pada pembacaan doa iftitah atau juga kesunahan pada lafadz ta'awud. Artinya teman-teman sekalian, ketika dalam kondisi normal membaca ta'awud, membaca iftitah, membaca 7 takbir, membaca 5 takbir, itu sangat dianjurkan dan kita membacanya pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika itu lupa kita baca, maka lupa tersebut tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Misalkan lupa membaca ta'awud, ya sudah, berarti sholat kita tetap sah. Lupa membaca doa iftitah, juga sholat kita akan tetap dianggap sah. Atau lupa membaca takbir 7 dan takbir 5 pada sholat Id, itu juga sholat kita tetap dianggap sah. Maka nanti teman-teman sekalian, kemungkinan terjadinya lupa itu ada pada 2 kondisi. Kalau kondisi lupa yang pertama adalah jika lupa itu benar-benar sudah berakhir pada sholatnya. Misalkan udah assalamualaikum baru ingat, oh iya tadi lupa membaca takbir 7 dan lupa membaca takbir 5. Ya sudah, berarti sholat kita sudah dianggap sah, tidak lagi perlu mengulang dari awal. Atau lupa yang kedua, ketika ingat, oh iya kita belum membaca takbir, misalkan imamnya ingat, oh iya kita belum membaca takbir 7 ketika pembacaan surat Al-Fatihah telah selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian imamnya ingat, oh iya saya belum membaca 7 takbir pada rakaat pertama. Nah, di situ nanti para ulama dari kalangan Syafi'iyah memberikan solusi. Lanjutkan saja langsung pada pembacaan surat setelah Al-Fatihah, berarti rokaat pertama dianggap tidak membaca takbir sama sekali. Nanti ketika rukuk, sujud, sampai nanti berdiri lagi di rokaat yang kedua, boleh juga melaksanakan takbir itu didobel. Berarti harusnya di rokaat kedua itu membaca 5 takbir, ini tidak, membaca 7 takbir plus 5, berarti semuanya ada 12 takbir. Hal ini boleh dilakukan jika lupa tadi ingatnya ketika masih berada pada posisi sholat di rokaat yang pertama. Artinya nanti di rokaat yang kedua bisa didobel 7 kali untuk atas nama rokaat pertama, dan nanti ditambah 5 kali atas nama rokaat yang kedua. Nah, namun jika lupanya ingat itu setelah sholat hampir selesai atau benar-benar telah selesai, maka tidak perlu lagi ada pengulangan-pengulangan, termasuk mengulangi sholat itu tidak perlu dilakukan. Nah, ini penting untuk kita bahas teman-teman sekalian, karena pernah terjadi beberapa kali ada orang melaksanakan sholat Id dan lupa membaca 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua, sehingga si imam mengajak kembali jamaahnya untuk berdiri mengulang sholat Id. Dan konyolnya lagi, ketika diulang yang kedua kali ternyata imamnya lupa lagi gitu. Sehingga sebelum pelaksanaan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha, jamaah sudah bubar duluan karena imamnya ternyata benar-benar pelupa. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ketika terjadi insiden seperti itu, sholatnya tetap dianggap sah dan si imam sebaiknya memberikan penjelasan kepada jamaah bahwa memang kita lupa melaksanakan takbir-takbir tambahan tadi, karena takbir tambahan hukumnya sunnah dalam kondisi normal, sunnah untuk dibaca. Tapi kalau ternyata lupa dan pelaksanaan sholat sudah benar-benar selesai, maka jamaah tidak perlu lagi mengulangi sholat Id tersebut. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan pencerahan.
Memang sebaiknya bagi seorang yang diangkat sebagai imam adalah mereka yang faham tentang fikih sholat. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi insiden seperti itu, si imam tidak bingung sendirian, bahkan bingungnya ngajak jamaah. Makanya penting bagi seorang imam faham tentang seluk-beluk fikih sholat, termasuk dalam pelaksanaan sholat id tadi itu. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.